Oke, izin melanjutkan, nanti setelah ini Bapak Ibu sekalian bisa cek untuk pre-habisnya, yang pastinya kalau misalnya sudah mengisi self assessment di tahun 2023, ini seharusnya sudah Bapak Ibu bisa lanjutkan untuk pengisian draft PKS yang di tahun 2024. Nanti Bapak Ibu, silakan buka untuk tampilan habisnya, pilih di bagian recredentialing, kemudian nanti di sini dia akan muncul untuk data tampilan pre-credentialing yang terakhir di tahun 2023. Bapak Ibu sekalian pilih yang bagian untuk draft PKS ini. Kemudian nanti kalau misalnya masih ada yang belum muncul, nanti silakan bisa konfirmasi ke kami, nanti biar kami akan cek kembali apakah nanti Bapak Ibu sudah mengisi self assessment-nya ataupun belum. Kalau misalnya belum, nanti silakan dientrikan dulu oleh Bapak Ibu, tapi kalau misalnya sudah, nanti kita akan lakukan approval di kantor cabang. Kemudian setelah itu, nanti akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu silakan pilih bagian untuk ubah metode PKS. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian silakan pilih metode PKS Anda, ini dipilih yang kontrak digital. Jadi jangan pilih yang e-kontrak karena mungkin saat ini di Vaskes ya, di FKTP belum ada yang ini elektronik sign ataupun tanda tangan elektronik. Jadi silakan pilih yang kontrak digital. Nah, setelah itu nanti dia akan muncul seperti ini. Ada beberapa pernyataan untuk persetujuan PKS. Bapak Ibu silakan klik untuk yang saya setuju, lalu nanti klik simpan. Kemudian setelah klik simpan, nanti Bapak Ibu akan melanjutkan ke bawah untuk pengisian di pihak kedua. Nanti di sini Bapak Ibu silakan siapkan untuk yang nomor PKS Vaskes. Ini kalau misalnya masih ada yang tanya, Mas, nomor PKS Vaskes itu yang mana? Nah, ini silakan kalau puskesmas itu tanya di bagian TU ya, untuk nomor PKS-nya. Kemudian kalau misalnya untuk yang klinik, silakan diambil untuk nomor surat ataupun nomor PKS. Begitu juga yang Bapak Ibu di tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi. Itu silakan disesuaikan. Untuk oh ya sih, izin menginfokan untuk yang pengisian PKS digital ini hanya diperuntukkan untuk yang PKS BLUD, kemudian klinik Pratama, non TNI Polri, kemudian sama dokter praktek perorangan dan dokter gigi. Selain itu, untuk yang tadi daerah terpencil, kemudian non BLUD itu tidak mengisi PKS digital. Nanti kita akan kirimkan untuk draft manualnya. Kemudian untuk laboratorium, kemudian apotik itu juga sama yang menggunakan PKS manual. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah BLUD, kemudian klinik, kemudian DPP dan dokter gigi, silakan untuk mengecek di habisnya, lalu melanjutkan untuk pengisian tadi pemilihan untuk kontrak digital, kemudian siapkan untuk nomor PKS-nya, kemudian di sini untuk nama penandatanganannya ini disesuaikan saja, boleh diketik kalau misalnya sudah terisi, silakan Bapak Ibu hapus, diisikan dengan nama masing-masing penanggung jawab sesuai dengan SK. Jadi kalau untuk puskesmas mungkin ada SK-nya ya untuk pengangkatan dari kepala puskesmasnya, kemudian ada pejabat penanda tangannya, kemudian ada dasarnya. Kalau misalnya klinik pertama, itu nanti silakan disesuaikan apakah dia pemilik, penanggung jawab atau pimpinan, itu nanti dia berdasarkan dari SK. Gimana kalau misalnya belum ada SK, nanti silakan dibuatkan saja disesuaikan. Di SK-nya bisa disesuaikan. Untuk penanggung jawab vaskes biasanya dokter sih kalau untuk klinik pertama. Kalau untuk dokter praktek perawat dan dokter gigi sudah jelas ininya, nama penandatangannya pasti dokternya, kemudian nanti di sini pilih penanggung jawabnya, kemudian nanti dasarnya kalau untuk dokter mungkin bisa SK, mungkin bisa surat izin praktek. Kemudian untuk nomor dasar penetapannya, di sini nanti silakan diisi berdasarkan SK-nya, nomornya berapa. Kalau misalnya dokter atau gigi itu menggunakan SIP-nya, lalu untuk tanggal dasar penetapannya silakan disesuaikan tanggalnya, tanggal berlaku untuk SK-nya. Untuk nomor telepon, email, dan alamat Vaskes ini sudah sesuai dengan di aplikasi dasar Hafiz. Kemudian setelah itu untuk app Vaskes ini diisikan untuk nama masing-masing Vaskes. Kalau di sini kan kantor cabang, di sini Kepala BPJS Kesehatan Cabang Metro. Nah, untuk Vaskes ini Bapak Ibu sekalian silakan isi untuk misalnya apa namanya Puskesmas Rejo Katon, berarti Kepala Puskesmas Rejo Katon atau Kepala Pimpinan Klinik Arafah ataupun Kepala Pimpinan Klinik CPB. Untuk PIC Vaskesnya ini boleh diisi, nanti silakan disepakati oleh masing-masing Vaskes apakah mau dimasukkan untuk nomor HP dari kampusnya ataupun nomor Bapak Ibu
PIC-nya itu disilakan. Kemudian ini untuk nomor HP untuk PIC-nya, ini silakan disesuaikan, boleh nomor HP kampusnya ataupun nomor HP PIC-nya. Setelah itu nanti klik simpan data, nanti baru kalau sudah diklik simpan, nanti dia akan ada pilihan lanjutan yaitu kirim draft PKS ke kantor cabang. Kalau misalnya sudah sampai sini, nanti akan selesai. Jadi akan kita tidak lanjuti, silakan bisa konfirmasi untuk kami, Mas, kami sudah kirim ataupun apa, nanti akan kita lanjuti untuk pembubuhan pembubuhan materai elektronik dan kita setujui di kantor cabang. Nanti kalau misalnya ini sudah diberikan tanda tangan dan tanda tangan digital dan ataupun materai, nanti kita akan kirimkan soft copy-nya ke Bapak Ibu Vaskes, masing-masing Vaskes, nanti kami mohon bantuan untuk dilakukan di print di masing-masing Vaskes. Jadi kalau misalnya, jadi nggak kayak dulu misalnya kami nunggu tanda tangan dari Vaskes, kemudian nanti nunggu tanda tangan dari kepala cabang, ini akan lebih mudah kalau misalnya sudah ditandatangani oleh kantor, kemudian nanti akan kita kirim, jadi Bapak Ibu nanti ngirim ke kami-nya itu sudah satu yang untuk kami saja, jadi yang satunya sudah Bapak Ibu print, udah untuk arsip dari Vaskes. Mungkin ini dari kami, sebentar kan Bapak Ibu nggak sampai 10 menit penjelasan untuk habisnya. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengajuan kontrak digital PKS di tahun 2024. Saya persilahkan. Di kolom chat, Mas Arif. Oh, di kolom chat, baik-baik. Mungkin sebelum lanjut, ada tambahan dari Mas Catur dulu, ada yang terlewat? Mungkin cukup dulu ya, Mas. Oke, baik. Mungkin sebelum saya lanjut ke kolom chat, ke Dokter Linda dulu ya, Linda Wati. Silakan, Dokter. Ya, terima kasih Mas Arif ya. Mas Arif ini tadi saya agak telat Mas karena nggak ada suara dari tadi ini dari jam 1 saya masuk kok nggak ada suara. Jam 1, Untuk ya Dokter. Siap. PKS ini, untuk PKS ini ya, untuk PKS ini kita ambil di mana ini ya? Artinya belangkonya ini kita ambil di mana? Itu. Kemudian setelah kita isi ya, itu kemudian nanti kita print, kita tanda tangan materai dan tanda tangan basah ya Dokter ya Mas Arif ya. Jadi ini maaf loh, saya ini agak telat sih tadi, jadi nggak begitu menyimak gitu ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas Arif, terima kasih. Baik, mungkin karena tadi ada yang baru join, saya izin jelaskan sekali lagi ya Dokter ya. Jadi nanti Bapak Ibu setelah ini ataupun besok bisa untuk login ke Hafiz-nya ya, login ke Hafiz Vaskesnya, kemudian nanti pilih untuk formulir credentialing. Sebentar saya izin dulu. Ya. Saya ulangin aja ya Dok ininya ya. Ya. Nah, ini tampilannya nanti akan pilih menu yang recredentialing. Kemudian nanti kalau sudah klik yang recredentialing, nanti akan muncul tampilan seperti ini, ada skor segala macamnya. Nanti silakan pilih yang ini, draft PKS yang warna biru. Nanti diklik, kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Dia akan muncul untuk ubah metode PKS-nya. Setelah itu, nanti dokter silakan pilih yang ubah metode PKS. Nanti dia akan muncul tampilan seperti ini, pilih metode PKS Anda. Untuk yang bagian ini, pilih untuk yang kontrak digital. Jangan pilih yang e-kontrak, tapi pilih kontrak digital. Kemudian nanti klik saya setujui, kemudian diklik simpan. Kalau misalnya sudah diklik simpan, nanti dokter dan Bapak Ibu sekalian melanjutkan untuk pengisian nomor PKS punya Vaskes Bapak Ibu sekalian, kemudian diisi untuk siapa yang akan menandatangani, kemudian jabatan, silakan dipilih, kemudian dasar penetapannya, apakah SK ataupun surat izin operasional ataupun SIP, kemudian nomor dasar nomornya, kemudian tanggalnya berapa, kemudian hak Vaskesnya. Bisa jelaskan lagi untuk hak Vaskes ini silakan diisikan untuk kepala FKTP apa, misalnya kalau dokter berarti Dokter Lindawati ataupun misalnya Puskesmas Rejo Katon, kepala Puskesmas Rejo Katon. Kemudian PIC Vaskesnya ini disesuaikan, siapa yang mau dijadikan PIC-nya, kemudian nomor HP-nya silakan diisikan nomor HP.
Kemudian setelah itu klik simpan data, lalu nanti di sini akan ada pilihan untuk download draft PKS-nya dan kirim draft PKS ke kantor cabang. Nanti Bapak Ibu silakan pilih untuk yang kirim PKS ke kantor cabang. Nanti kita akan tindak lanjuti. Kemudian nanti setelah BPJS lakukan untuk pemberian penandatanganan oleh kepala cabang, nanti kita akan kirimkan ke masing-masing vaskes untuk dilakukan pengeprinan ataupun di print 2 rangkap, lalu ditandatangani basah oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti biar kami akan kirimkan ke Bapak Ibu untuk PKS yang sudah kita jadikan satu, yang beserta lampiran yang tempo hari kami minta ke Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, dokter? Cukup jelas ya, dok? Ya. Mas Arif, maaf Mas Arif. Boleh, boleh. Jadi ini sudah seperti itu. Ini kontrak, itu kontrak apa namanya? Kontrak rekam medik digital kan? Kalau kami umpamanya kontrak dengan pihak ketiga, pihak kedua ya, itu apakah tetap mengisi ini? Kontrak pihak kedua itu kontrak apa, dokter? Mohon maaf. Ini kan digital toh, apa namanya? Oh, Rekam medik digital toh ini. bukan. Oh beda, dok. Ini PKS, perjanjian kerjasama. PKS, bukan rekam medisnya. Bukan kayak pikir. Oke, sorry. Nggak apa-apa, dokter. Ini Oke, sama. mohon maaf. Ya, nggak apa-apa, dokter. Oke, siap. Oke. Jadi ini PKS ya, dokter, bukan rekam medis. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau ditanyakan? Mau resen? Tadi ada yang bertanya Mas Arief terkait nomor PKS Vaskes. Nah, itu silahkan nomor PKS itu dari masing-masing Vaskes. Jadi misalkan kalau dari Puskesmas gitu ya. Nah, silahkan mengambil nomor ya dari Puskesmas masing-masing gitu kan. Jadi minta aja sama TU-nya. Nah, untuk bulannya dibuatin bulan Desember tahun 2023 ya. Ya, Kemudian betul. untuk tanggalnya di tanggal 29 Desember ya Mas Arief ya. Tanggal 29, ya. Terus, nah SK penetapan, nah yang harus disiapin oleh teman-teman itu yang pertama nomor PKS Vaskes, kemudian yang kedua disiapkan adalah kalau di puskesmas adalah SK pengangkatan kepala puskesmasnya ya Mas Arief ya. Betul, betul. Ataupun di klinik silakan akta atau akta notaris ya Mas Arief ya. Akta notaris, betul. Nah nanti mungkin sebelum melakukan pengisian disiapkan dulu data-datanya terlebih dahulu supaya dalam pengisiannya jadi lebih mudah gitu kan. Kalau pengisiannya sih nggak lama, hanya memang disiapin dulu data-data yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi Hafiz. Pada intinya ini sebenarnya PKS yang sebenarnya PKS yang seperti setiap tahun ada, tapi caranya saja yang kita rubah melalui apa namanya aplikasi Hafiz ya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan diisi terlebih dahulu di dalam aplikasi Hafiz ini. Nanti kalau sudah selesai dikirimkan melalui aplikasi Hafiz ini, kemudian nanti kami lakukan apa namanya kami lengkapi data-datanya terlebih dahulu. Kemudian kalau memang sudah lengkap dan dari pihak kami sudah dilakukan penandatanganan secara digital, nanti untuk filenya, soft filenya akan kami kirimkan ke masing-masing PIC Vaskesnya. Nah, nanti silahkan dilakukan pengeprinan, di print di masing-masing Vaskes, kemudian kirimkan lembar hard copy-nya ke kami, begitu. Nah, nanti juga ada yang harus dilakukan scan ya Mas Arif ya. Iya, Scan betul. untuk beberapa lembar saja, lembar pertama, kemudian juga lembar yang ada masa berlaku dan juga lembar yang ada tanda tanganan penandatanganan oleh masing-masing pimpinan Paskes gitu kan. Nah, nanti di-scan kemudian di-upload di aplikasi Hafiz. Tapi dalam kesempatan pertama ini silakan melakukan pengisian di masing-masing aplikasi Hafiznya ya. Jadi silakan isi itu terlebih dahulu. Kalau memang sudah selesai dilakukan pengisian, mohon untuk diinformasikan ke kami supaya kami bisa cek ya Bapak Ibu ya. Dan kalaupun ada kendala ataupun error bisa juga disampaikan ke kami. Mungkin itu tambahannya Mas Arif. Oke, baik. Terima kasih Mas Catur. Baik, izin melanjutkan. Mungkin kita jawab pertanyaannya di kolom chat dulu ya, Ibu. Ini Mas, ini direcord nggak? Ya, direcord. Nanti kita akan coba untuk upload di YouTube. Nanti kalau misalnya sudah ada linknya, kita akan share ke Bapak sekalian. Kemudian untuk selanjutnya untuk pertanyaan dari Mbak
Amelia Yanti untuk Apvaskes apa tadi Pak? Untuk Apvaskes ini silakan diisi untuk ininya. Nama ya, nama pimpinannya boleh. Kalau misalnya kalau tempat kami ini BPJS nih, Apvaskes ini kepala BPJS Kesehatan. Jadi tempat Bapak Ibu boleh diisi untuk misalnya puskesmas kepala puskesmas Pojokaton. Kalau klinik pimpinan klinik CPB misalnya. Kalau DPP berarti dokter praktek mandiri, misalnya dokter Lindawati seperti itu. Kemudian untuk kapus atau klinik. Kalau klinik itu kepala klinik ya, atau pimpinan klinik. Itu ya Pak Aris. Kemudian untuk Mbak Eni, nanti kita akan kirim ya Mbak untuk ininya ya, untuk link YouTube-nya. Nah, ini berlaku untuk puskesmas yang BLUD. Iya betul, untuk puskesmas BLUD. Kemudian yang non BLUD sebenarnya juga berlaku, cuman PKS nanti secara non digital atau manual. Kemudian Paskes sudah ya, tadi sudah dijawab. Yang nomor PKS ini lihat di mana? Ini disesuaikan saja dari masing-masing Bapak Ibu nomor PKS-nya. Jadi silakan nanti dibuat saja masing-masing Paskes. Kemudian untuk dasar penetapan itu diisi apa? Nah, untuk dasar penetapan ini dokter tadi sudah saya jelaskan di sini. Nanti ada pilihannya di sini, ada SK ataupun surat praktek. Kemudian untuk kecepatannya dok, apa-apa saya kirim lagi untuk ininya ya dok, untuk link videonya. Link terakhir nggak ada suaranya, mungkin nanti dicek lagi Pak untuk ininya, suaranya masih jelas. Kemudian kalau nomor PKS ini kita bikin di bulan ini, apa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mas Ufron, di bulan ini ya, pertanggal 29, apa nanti dibuat saja untuk nomornya, silahkan disesuaikan. Itu dari puskesmas self assessment apa saja yang diisi di aplikasi. Untuk pasir sakti sudah diisi, jadi nanti patokannya adalah yang sudah mengisi self assessment itu di sininya 2023-nya itu sudah ditandatangan, sudah ada skornya dari BPJS ataupun dari Vaskes, itu berarti sudah diisi. Tapi kalau misalnya masih kosong 2023-nya berarti Bapak Ibu belum mengisikan self assessment-nya. Cukup jelas ya. Kemudian untuk Dr. Lia dari Seputi Rahman, oke direkam dong. Oke, rekamannya nanti kita akan upload ya. Kemudian untuk klinik Ar-Rahman, yang klinik Ar-Rahman yang muncul otomatis pemilik klinik, sedangkan PKS sebelumnya yang bertanggung pimpinan klinik. Berarti boleh diganti. Oke, silakan diganti berdasarkan dari dasar penetapan sesuai di aplikasi Hafiz-nya. Silakan diganti saja Pak, sesuaikan saja. Kemudian untuk Mbak Devi Puskesmas Sukareja 3, oke nanti dikirim ya untuk tutorialnya ya. Kemudian untuk Mbak Ibu Nurwalida ini, berarti ngirimnya otomatis terkirim ya Pak. Terus nomor surat itu SK-nya yang diisi. Oke, yang nomor tadi, nomor dasar penetapan, silakan diisikan dari nomor SK-nya untuk puskesmas. Kemudian untuk Mbak Yulina, Apvaskes tadi sudah saya jelaskan ya Mbak, silakan disesuaikan apakah diisi kepala kliniknya ya, kepala pimpinan kliniknya. Klinik MWCNU, nomor dasar penetapan itu nomor SK yang bertanda tangan ya Pak. Iya betul, untuk SK-nya nomor penetapan dari SK-nya. Mbak ini tadi sudah dijawab, kemudian belajar Desari. Untuk PIC Vaskes tadi nomor HP atau nama PIC. Untuk yang PIC ini nama. Kalau di BPJS kan PIC KC-nya Kepala Bagian Pelayanan Fasilitas Kesehatan. Nah, untuk PIC Vaskesnya silakan diisikan untuk ini ya, Mas, sama pimpinannya mungkin ya, Kak. Klinik apa gitu. Ataupun misalnya Puskesmas Braja Harjosari, Kepala Puskesmas Braja Harjosari. Atau pimpinan klinik A. Kalau dokter berarti dokter praktek A, gitu. Contoh saja. Kemudian untuk data yang perlu disiapkan dulu apa aja. Untuk tadi sudah dijelaskan, untuk data yang disiapkan silakan nomor PKS, ulang lagi nomor PKS, kemudian SK ininya, SK pimpinannya ataupun SK penanggung jawabnya ataupun Aris.
Atau ya berarti bukan berarti dan, kemudian nanti disiapkan untuk kontaknya yang bisa dihubungin. Tinggal Saras. Mas, untuk klinik pertama ada bagian dasar penetapan itu kan ada 4 pilihan, akta notaris, SIO, surat kuasa, surat keputusan. Silakan dipilih berdasarkan ini, apa namanya, yang mau menandatangani siapa, sekiranya yang memungkinkan. Atau biasanya itu yang nggak ganti-ganti itu apa ya, SIO itu nggak ganti-ganti ya, Pak Catur ya? Selama nggak ganti pimpinan kan dia nggak ganti SIO. Itu Oh sih yang iya, akta notaris tergantung ya, yang tanda tangan sih, Mas. betul, tergantung yang tertangan. Dan biasanya juga kalau untuk klinik ini akta notaris, SIO, surat kuasa biasanya satu orang yang sama. Iya. Jadi silakan disesuaikan saja siapa yang mau tanda tangan. Kemudian untuk Mas Rega, Apvaskes sama PIC itu dituliskan jabatan atau namanya ya Mas. Boleh nama dan jabatan Mas, silakan. Nggak apa-apa. Untuk Mbak Eni, dasar penetapan SK itu SK penetapan kepala FKTP atau penetapan FKTP. SK penetapan kepala FKTP ya. SK penetapan kepala FKTP. Jadi bukan SK penetapan KTP-nya. Ini untuk khusus yang puskesmas. Kemudian untuk klinik Aditya Putri, oke nanti kita akan kirim ya Mbak untuk Aditya Putri Zoom-nya. Kemudian Dokter Halim, gimana kalau di Hafiz-nya nggak muncul draft PKS-nya Mas? Ya dokter nanti kita akan cek. Jadi mohon maaf untuk khusus dari DPP Lampung Tengah ini saya belum selesai untuk ininya mengajukan. Jadi Dokter Halim belum sampai. Dokter Halim nanti bisa dicek mungkin besok pagi ya dokter. Jadi ini tinggal ke bagian puskesmas, ke bagian DPP Lampung Tengah aja yang belum selesai untuk pengisian ininya, lanjutannya. Nanti kita akan cross check lagi dok. Kemudian ada Dokter Putri Karina. Jam praktik saya mau saya tambah, saya edit sendiri via Hafiz. Iya dokter, silakan di Hafiz melalui via Hafiz di bagian jam praktik layanan dan jadwal praktek tenaga medis. Kemudian untuk Mbak Yudina lagi, kalau pilih slot izin operasional untuk dasar penetapan diisi sesuai nomor SIO. Iya, betul sekali. Untuk SIO silakan diisi berdasarkan nomor SIO-nya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Ini padahal cuma jelasin satu layar aja, tapi pertanyaannya cukup kompleks dan banyak. Nggak apa-apa, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan kembali, bisa diapri saya ataupun ke Mas Catur ataupun ke Pak Budi boleh. Ada lagi Bapak Ibu yang mau resen ataupun yang mau ditanyakan? Sementara cukup ya untuk ini ya pengisiannya ya. Jadi setelah ini nanti silakan untuk mengisikan di Hafiz. Silakan buka Hafiznya, kemudian pilih rekredensialing, lalu silakan isikan tadi. Pokoknya intinya jangan lupa untuk yang ini, yang ubah metode PKS-nya dipilih yang kontrak digital. Kemudian yang wajib mengisi ini adalah Puskesmas BLUD, kecuali yang daerah terpencil. Jadi kayak Puskesmas Panggung Jaya, Trikarya, kemudian Puskesmas Sungai Sidang, kemudian Sumber Makmur itu nggak usah mengisi ini, nanti PKS-nya beda. Kemudian untuk yang Paskes TNI Polri juga nggak usah ngisi yang ini, nggak usah mengisi ini, nanti PKS-nya nanti melalui Kedeputian Wilayah. Tapi selain itu silakan Bapak Ibu sekalian untuk mengisikan di masing-masing Hafiz Paskesnya. Mungkin kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, ini malah Rahman sudah berhasil. Bagus Mbak, berarti udah bisa. Nanti silahkan dilanjutkan untuk ininya, pengisiannya. Kemudian nanti boleh konfirmasi ke kami kalau misalnya ada kendala atau tidak bisa login Hafiz. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih waktunya Bapak Ibu. Mohon maaf mepet undangan dan Zoom-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Izin live ya. Iya, Pak. Terima